Selamat pagi, Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam sapaan firman di tahun 2021. Selamat tahun baru, dalam berkat Tuhan kita terus dimampukan melewati masa pandemi ini. 10 bulan kita sudah melewati dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan yang selalu dilimpahkan pada kita. Bapak Ibu, di masa pandemi dengan new normal, kita perlu hari ini belajar tentang keluarga kita. Karena salah satu hal yang pasti berubah sebagai dampak dari pandemi ini adalah relasi keluarga kita. Frekuensi kita bersama dengan anak-anak, frekuensi kita di tengah keluarga, pasti berbeda, tidak seperti dulu sebelum pandemi. Yang menarik Bapak Ibu, ketika kita punya banyak waktu lebih dibandingkan dulu dengan keluarga, relasi dalam keluarga kita tidak lalu otomatis menjadi baik. Frekuensi kita bersama dengan anak-anak lebih banyak hari ini. Tetapi tidak otomatis hubungan dan komunikasi kita dengan anak-anak lebih baik. Tidak otomatis. Ada sesuatu yang harus kita bangun dengan sengaja. Dan kita perlu kembali pada firman Tuhan. Kita perlu meletakkan semua dasarnya pada firman Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita sebagai keluarga membuka surat Kolose pasal 3 ayat 20 dan 21. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 20 dan 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu, menarik sekali apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kehidupan firman itu terjadi dalam keluarga. Kehidupan firman itu nyata dalam relasi. Relasi anak kepada orang tua. Demikian juga sebaliknya, relasi orang tua kepada anaknya. Kedua belah pihak harus belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak diajar untuk taat kepada orang tuanya, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Orang tua juga diajar untuk mengasihi anak-anaknya, tidak menyakiti hati anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak tawar hati. Ini satu hal yang menarik. Artinya Bapak Ibu, sebuah kehidupan keluarga kita menjadi baik ketika kita semua anggota keluarga, orang tua ataupun anak, menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Seringkali di dalam kehidupan keluarga kita itu tidak apresiatif. Saya melihat ada banyak orang tua yang tidak cukup apresiatif kepada anak-anaknya, sehingga mereka mulai membandingkan anak-anaknya dengan anak-anak orang lain. Sehingga anak-anak itu jarang mendapat apresiasi karena hanya dibandingkan, hanya dilihat kekurangannya, tanpa melihat apa yang menjadi kelebihannya. Kita perlu belajar bahwa sebuah relasi itu butuh apresiasi. Sebuah relasi itu butuh ungkapan-ungkapan yang membangun. Sehingga apa yang terjadi di dalam relasi itu membuat orang semakin terbuka, semakin siap untuk mendengar dan untuk
belajar. Nah, seringkali di dalam masa pandemi ini, frekuensi kita mungkin lebih banyak dibandingkan dulu sebelum pandemi dalam relasi dengan anak dan keluarga. Tetapi pola dan cara kita tidak seturut dengan firman Tuhan. Relasi kita tidak apresiatif, relasi kita, perkataan-perkataan kita tidak membangun, dan seterusnya. Saya banyak menjumpai anak-anak yang tidak merasa nyaman di masa pandemi ini, dan mereka ingin selalu meninggalkan rumah. Mereka tidak nyaman padahal waktu orang tuanya lebih banyak di rumah. Tetapi mereka justru tidak nyaman di rumah. Mereka ingin sekali meninggalkan rumah. Mereka ingin sekali jauh dari orang tuanya yang sedang ada di rumah. Karena apa? Karena ada banyak pola yang tidak cukup apresiatif. Orang tua membandingkan anaknya dengan anak tetangganya. Ya, orang tua membandingkan anaknya dengan anak temannya dan sebagainya. Anak-anak itu butuh diapresiasi. Sama halnya kita sebagai orang tua, kita juga sangat membutuhkan bagaimana anak-anak itu menghormati kita. Bagaimana anak-anak itu taat kepada kita. Itu sebuah apresiasi mereka kepada orang tua. Dan orang tua harus belajar juga mengapresiasi anak-anaknya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus, taatilah orang tuamu. Ketaatan itu kan sebuah wujud apresiasi seorang anak kepada orang tua. Dan orang tua juga diajar untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Itu juga sebuah apresiasi. Karena itu berhentilah ketika hal-hal yang kita lakukan itu tidak apresiatif. Berhentilah untuk melakukan itu. Menganggap anak kita tidak pintar, tidak lebih pintar dari anak orang lain. Anak kita tidak lebih berprestasi dari anak orang lain. Bapak Ibu bayangkan, kalau kita sebagai orang tua dibanding-bandingkan oleh anak kita dengan orang tua yang lain. Kita pasti tidak akan terima. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya anak kita berkata, wah papaku itu nggak kayak Pendeta Yusak misalnya. Ya. Pendeta Yusak itu hebat, bisa naik gunung, turun gunung. Papanya cuma makan, tidur aja. Malas. Oh, bayangkan, kalau Bapak Ibu jadi orang tua yang dibegitukan oleh anak, kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan? Andai kan Bapak Ibu dibanding-bandingkan oleh anak kita dengan orang tua yang lain. Wah, mamaku nggak karena mamanya Sasa, pintar bikin siomay, mama nggak bisa masak. Bapak Ibu bayangkan kalau kita dibanding-bandingkan seperti itu. Apa rasanya? Inilah yang seringkali membuat keluarga kita dengan frekuensi yang mungkin sangat banyak hari ini bertemu. Keluarga kita tidak otomatis jadi baik. Kenapa? Karena kita tidak menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang apresiatif. Kalau Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu. Itu sebuah apresiasi dari seorang anak kepada orang tuanya. Demikian juga ketika Tuhan berkata, hai orang tua jangan sakiti hati anak-anakmu. Itu juga sebuah apresiasi orang tua kepada anak-anak. Ingatlah, yang memberikan keluarga kita, yang membangun dan memberkati keluarga kita adalah Tuhan. Dan dengan demikian, ingatlah, keluargamu, keluarga kita adalah yang terbaik. Teruslah hidup di dalam apresiatif, supaya kita boleh membangun keluarga kita. Keluarga yang terbaik, yang sudah diberikan Tuhan. Amin.